agak susah ya kalau kita ngomong tentang energi tanpa menyentuh politik ya. Iya. Pertama memang industrinya gede sih, uangnya harus banyak. Iya. Kalau kita menyentuh energi, inherently impossible kita tidak menyentuh aspek politik, dan ini pasti politik yang leveling elitnya itu tinggi gitu, dan mereka punya kelompok, kalau kita bahas kasarnya mungkin geng sendiri ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan punya geng itu, karena memang kalau kita lihat secara competitiveness, yang bisa melakukan ini, yang bisa buka tambang, yang punya alat, punya uang, ya mereka gitu. Nah, keuntungan besar ini yang perlu mungkin yang dilihat, apakah dia keuntungannya merata atau keuntungannya parsial kepada perusahaan-perusahaan gede atau pemilik-pemilik modal gede. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, kita di tahun 2025 banyak hal yang terjadi selama beberapa tahun. Asik bahasa ya. Khususnya di wilayah energi. Kalau dulu mungkin ya kita kan milenial ya. Milenial itu kita cuma tahu bensin ya. Apalagi masih kenal yang namanya minyak tanah. Gitu. Tapi sekarang udah ada yang istilahnya energi terbarukan. Ada listrik, dan apalagi kita lihat ojek aja udah pakai motor listrik. Serba listrik lah sekarang. Serba listrik semua. Nah, kita akan bahas ini bersama Mbak Asmiati, pengamat politik ekonomi, dan kita mulai, Mbak. Ya, kita mulai. Ini biar santai aja, Mbak. Biar santai. Jadi kalau bicara energi, tadi saya udah singgung. Ada perubahan yang sangat signifikan, tentunya itu karena teknologi. Dari mata Mbak sendiri melihat perkembangan energi dari tahun tahun lalu dan sekarang ini, kondisinya seperti apa? Baik, kalau ngomong energi dia cakupannya luas banget ya. Cuman yang sering kita mungkin yang muncul pertama kali itu kan listrik, kemudian bensin dan kawan-kawannya ya. Tapi kalau ngomong energi very luas, masuk basically dia renewable. Nah, kalau kita bicara outlook energi itu susah dia terjadi perubahan signifikan dalam setahun. Karena memang energi itu kan industri yang padat modal. Jadi butuh uang gede, terus bisa jalan, terus bisa terjadi transisi. Nah, kalau kita lihat dari outlooknya, ya konsumsi masih mendominasi dari non-renewable ya. Contoh misalnya batu bara untuk kontributor untuk konsumsi listrik kita masih batu bara. Kemudian majority yang kita lihat secara kasat mata aja motor, mobil, masih beli bensin. Jadi memang oil, minyak bumi ya, kemudian gas dan batu bara itu masih 3 komponen besar kontributor terhadap konsumsi energi kita. Jadi kalau kita bicara 5 tahun yang lalu sampai sekarang is the same, pola konsumsi masih tetap sama. Mungkin ada baru pakai EV. Nah, ini EV itu oke, sekarang saya mau bahas soal ini, Mbak. Listrik. Saya tertarik dengan kondisi bahwasanya Indonesia ini itu kan didorong banget, apalagi waktu itu kalau nggak salah di tahun berapa ya, Ja? Pak Luhut itu mendorong yang namanya penggunaan motor listrik gitu. Dan di sekarang wah itu udah kayak di mana-mana, Mbak. Saya itu kemarin naik Gojek gitu. Motor udah listrik gitu. Nah, apakah memang kita sudah harus pindah gitu ke kendaraan listrik kalau kita bicara kendaraan listrik ya? Apakah kita sudah harus pindah atau sebenarnya belum saatnya? Kalau pertanyaannya apakah harus pindah, harus ya. Kenapa harus ya? Satu, faktor lingkungan. Kita mungkin pengalaman sehari-hari aja nih, kita berdasarkan logikanya. Kalau di jalan ada motor listrik dengan motor yang pakai bensin ya, yang ributnya minta ampun kan motor bensin. Pertama udah polusi suara, kemudian mengganggu betul lah itu. Apalagi yang brong-brong, Mbak ya. Yang brong-brong itu kan. Asap-asap hitam. Kemudian polusi yang dihasilkan udah pasti gede. Tidak sehat juga. Jadi kalau kita transisi ke EV, I think itu salah satu very good choice untuk dilakukan oleh pemerintah. Justru kemudian kita yang harus mendukung nih transisinya bisa dipercepat, karena again itu dampak ke masyarakatnya juga sangat besar. Kalau lihat di Jakarta ya, banyak penyakit itu datangnya dari polusi, jeleknya kondisi cuaca kita. Secara kesehatan. Ya, secara kesehatan.
Tapi untuk kebijakan kan kalau kita berbicara itu kan kita berbicara itu kebijakan publik lah ya. Artinya kan ya semuanya mungkin kita inginnya yang positif ya. Tapi kan dalam politik ini kan ada something lah ya. Ada beberapa mungkin yang big ya, yang kita nggak tahu ada beberapa kebijakan yang bisa jadi itu menyenggol. Nah kan ini kan problem kan sebenarnya. Walaupun tentu secara normatif kita inginnya ya udah. Apalagi kalau bicara tambang, Mbak. Nah itu gimana? Agak susah ya kalau kita ngomong tentang energi tanpa menyentuh politik ya. Yang pertama memang industrinya gede sih, uangnya harus banyak. Terus kalau kita tanya nih, siapa yang punya uang di negara ini yang sebanyak itu, ya ketahuan ya, kita bisa pinpoint dia dan teman-temannya dia kan. Ya, kalau orang seperti kita kalau tiba-tiba punya tambang itu mungkin questionable, dapat dari mana lu kan. Jadi memang kalau kita menyentuh energi, innerly impossible kita tidak menyentuh aspek politik, dan ini pasti politik yang leveling elitnya itu tinggi gitu. Dan mereka punya apa namanya, kelompok, kalau kita bahas kasarnya mungkin geng sendiri ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan punya geng itu, karena memang kalau kita lihat secara competitiveness, yang bisa melakukan ini, yang bisa buka tambang, yang punya alat, punya uang, ya mereka gitu. Kalau misalnya dia open competition, ya sepanjang punya uang ya lakukan aja. Cuman kan uangnya nggak ada. Satu, akses ke perbankannya juga, kalau misalnya untuk dapat uang segede gitu kan juga tidak sembarang orang. Bank juga tidak akan mengambil silly decision untuk memberikan pinjaman tanpa ada kolateral yang jelas gitu. Jadi kalau kita bicara ini kind of policy di dalam energi, udah pasti ngomongnya orang besar, orang kaya, partai politik, pemimpin gede yang ada di dalam skop permainan ini. Gak mungkin kelasnya pemain kecamatan lah. Apalagi kelurahan ya. Ya, mungkin kelas-kelasnya pemain sekitar Monas, Menteng. Artinya ada pos-pos itu ya. Pos-pos kaya lah pos-pos gitu. kaya itu yang bermain. Ya, itu. Pada akhirnya kita kalau melihat kondisi yang seperti itu agak pesimis dong ya untuk melihat ya katakanlah kemajuan kita di dalam bidang energi. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Kalau pesimis sih saya optimis ya melihatnya. Karena kan banyak sumber energi sekarang yang banyak peralihan ya, seperti kita pakai biofuel. Jadi kita ambil dari sawit dicampur dengan solar. It's a good decision. Cuman yang perlu dilihat adalah percepatan transisinya sebenarnya. Cuman yang harus juga di-highlight, kalau dia transisinya cepat, pasti terjadi shock di pasar, pengguna juga pasti ada shock. Misalnya nih, biofuel mau dipakai, berarti kan mesin-mesin lama nih, misalnya bensin nih mau dicampur dengan komponen ini, mesin lama tuh kemungkinan besar dia nggak akan bisa dipakai lagi dengan bahan bakar itu, berarti harus ada transisi di sana. Jadi bagi user mungkin ada cost sacrifice yang harus dikeluarkan, tetapi kalau kita bicara jangka ke depannya, saya sih sangat optimis ya. Indonesia itu dia punya cadangan panas bumi itu yang unlimited gitu, karena kita kan berada di ring of fire ya. Ring of fire sekali ke neraka sekali energinya gede gitu loh. So kalau energi, saya sangat percaya bahwa kita punya unlimited energi di Indonesia. Energi surya dari matahari sendiri itu kan panel surya, kita punya matahari berapa jam gitu dari pagi sampai sore. Tergantung nih. Tinggal yang tadi yang punya uang gede nih, mau pindah jenis bisnisnya nggak gitu, atau mau habisin dulu yang di bawah ini terus pindah gitu kan, itu optional dari elit ya. Nah, kalau saya sih jujur, kalau Reza kan tadi bahasanya yang menyerempet politik. Kalau kalau saya lebih pengen gali soal listrik sih Mbak. Jadi gini, kita lihat bahwasanya listrik itu pasti kan pakai nikel, ya kan, baterai, ya kan. EV maksudnya. EV maksudnya. Apakah memang kalau misalkan kita maksimalkan produksi apa untuk baterainya itu, apakah memang bisa menyuplai kondisi kebutuhan energi khususnya menggunakan EV itu di Indonesia? Outlooknya sih positif ya. Kita kan punya cadangan nikel tuh salah satu terbesar di dunia. Jadi kalau kita lihat satu komponen EV nih, either dia mobil atau motor ya, kita kan kalau mau contributing satu motor, satu mobil susah nih kita. Soalnya kalau bicara global supply chain,
kalau kita bicara satu ngomong Cina aja nih ya, Cina kan udah nearly 30%, 25 to 30% dia udah contributing to global supply chain. Nah, kalau kita mau contributing supply chain kepada mobil dan motor tadi yang EV ini, kita ambil small komponen aja, misalnya baterai. Kita menjadi the single supplier of EV baterai di dunia gitu. Arahnya very positif, kita bisa ke sana. Cuman memang akan banyak, kalau kita starting point-nya itu pasti banyak kendala ya. Tapi I'm very optimis itu kita bisa lakukan, ya. Tapi kalau misalkan kita bicara produksi kan pasti ada raw materialnya, Mbak. Apakah memang kalau misalkan kita fokus di situ gitu, ini kan kita bicara raw material dan lingkungan gitu, dampaknya apakah sangat berpengaruh besar gitu kepada lingkungan ketika kita mau ekspor nikel ya misalnya, mengolah nikel itu tambangnya ke lingkungan seperti apa? Kalau jangankan nikel mas, batu bara juga dampak lingkungannya gede kali. Ini semua yang jenis tambang tuh pasti dampaknya gede. Kalau dia merusak lingkungan, sudah pasti merusak lingkungan. Merusak lingkungan dan rusak, pemulihannya juga gede. Apalagi kalau misalnya tambang nikel di pinggir laut, limbahnya dibuang ke laut, udah pasti ekosistem laut yang ada di pinggir situ udah pasti rusak. Udah pasti rusak. Kemudian kalau kita lihat dari secara ekosistem laut dan darat ini, untuk kita ngomong lingkungan pertambangan ya, pasti rusak. Cuman kan ngomongnya kita trade off gitu. Kita kan nggak bisa mungkin semuanya jadi kayak surga kan. Pasti ada bagian-bagian yang harusnya kita tuh korbankan supaya kita dapat keuntungan yang besar. Nah, keuntungan besar ini yang perlu mungkin yang dilihat, apakah dia keuntungannya merata atau keuntungannya parsial kepada perusahaan-perusahaan gede atau pemilik modal gede. Nih, itu yang perlu harus dilihat gitu. Ini mungkin ini yang distribution of keuntungan yang kita dapat itu apakah sudah fair atau tidak gitu. Artinya bagaimana kita mengolahnya ya. Ada transparansi dan lain-lain itu kan. Nah, outlook di 2026 nih, Mbak. Nah, ini bagaimana? Kan tadi Mbak Asmi itu mengatakan saya optimis. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi? Kan mungkin menteri kita lah, SDM ini kan sifatnya sebetulnya kan operatoring lah, karena sudah ada rancangan itu. Nah, kira-kira apa yang kemungkinan terjadi dan seharusnya terjadi seperti apa di 2026? Ramal ya? Ya, atau saran lah. Ya ini kan basis data lah, jadi saintifik lah ramalannya. Kalau melihat dari tren konsumen ya akan sama sih. Saya nggak melihat terjadi perubahan signifikan. Modelnya mungkin more likely akan sama. Yang perlu dilihat sebenarnya adalah shock. Jadi kita bicara public policy itu kan kalau dibikin kita harus mempertimbangkan external shocknya. Ibaratnya kita mau jalan dari A ke B, kalau kita udah siapin semuanya, tapi kita nggak tahu nih tiba-tiba ada banjir dan sebagainya, itu yang harus dilihat. Nah, kalau kita lihat kondisi perekonomian secara geopolitik ya, kita nggak bisa stand alone karena kita udah jelas banget nih dari perang sini, Russia, Ukraine, kemudian di di Middle East juga terjadi perang, kemudian di Sudan sekarang udah terjadi perang, eskalasi kenaikan tensi perang dagang antara China kemudian dengan Amerika Serikat, dan we need to be very aware karena China tidak akan pernah dengan ikhlas menerima Taiwan lepas dari China. Itu jelas. Ya, itu udah jelas. Jadi kapan tensinya menjadi naik, kemungkinan terjadi perang, kemudian eskalasi Timur Tengah naik, kita akses minyaknya ke sana itu juga akan menjadi mahal. Jadi kalau cost-nya misalnya kita sekarang penganggarannya $70 per barel, tiba-tiba kemudian minyak naik $140 per barel, berarti kan kita butuh 100% kenaikan budgeting untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini yang harus dilihat. Potensi-potensi ini yang kira-kira apakah sudah dimasukkan di dalam kebijakan policy kita ke depannya. Nobody knows next year apakah akan terjadi perang atau tidak. Atau misalnya terjadi paceklik. Ya, paceklik itu akan sangat berdampak terhadap konsumsi energi kita. Kenapa? Karena terjadi disrupsi dalam ekosistem ekonomi dan pasti naik logistik cost-nya. Kalau logistik cost naik juga pasti harga minyak juga akan naik ya. Memang kita butuh bumper mencari sumber
energi yang tidak rely terhadap satu sumber aja. Misalnya kita heavily consumption terhadap minyak bumi, itu memang harus diturunkan. Kemudian batu bara, ya kita habiskan cadangan kita. Yang menarik sebenarnya sih Cina itu dia udah berpikir jangka panjang. Jadi dia beli batu bara ketika murah, terus dia storage. Once terjadi something happen, mereka punya sumber energi tersebut yang bisa mereka pakai. Nah, kita punya nggak pemikiran jangka panjang seperti itu? Jangan sampai kemudian kita pakai semua, and then something happens. Dan kalau secara security ya, yang mau menolong kita siapa nih? Berarti kan kita harus prepare terhadap potensi-potensi itu ke depan. Ya. Preparing lah ya. Nah, kita membutuhkan Mbak Asmi di dalam orang-orang seperti Mbak Asmi lah, agar tuh bisa mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Tapi kalau ngelihat dari kondisi sekarang, Mbak, tadi kan Mbak udah ngasih ya gambaran Cina ya. Tapi dari perspektif Mbak sendiri, Indonesia melakukan itu nggak sih sebenarnya? Akan melakukan. Baru akan melakukan. Berarti tantangannya banyak nih. Tantangannya banyak dan nggak tahu sih kalau kita bicara energi itu ke depan itu yang paling dicari selain EV ke depan selain EV itu menurut Mbak apa? Saya merasa sih optimasi ini ya, biofuel ya. Biofuel. Jadi biofuel itu kan diambil dari bisa sawit, bisa dari tebu, bisa semua tumbuhan gitu, bisa gitu yang punya potensi kita bisa utilize. Kalau yang kemarin ini kan kalau nggak salah sempat ada yang viral yang baru ya. Apa tuh? Boboiboy apa? Boboiboy. Iya. Bobby Bush. Nah itu. Kalau Mbak mengikuti gak isu itu? Oh, enggak terlalu. Nah itu kan dia RON berapa? 98 ya. RON berarti ini ya minyak. Tapi dari klaimnya dari energi yang lebih murni daripada Pertamina gitu loh. Jadi apakah akan ada inovasi-inovasi itu di Indonesia ke depannya menurut Mbak? Apakah harus kita melakukan inovasi itu? Berarti kalau pertanyaannya ke situ sebenarnya bukan inovasi ya menurut saya. Mungkin inovasi kan bahan bakarnya tetap sama ya. Karena kan klaimnya kan dia itu inovasi mereka gitu. Yeah. Wah, everything that basically changing dari status quo menjadi berubah itu pasti inovasi namanya. So, jadi kreatif. ini nama brand teknik marketing branding aja gitu. Perubahan 0, sekian juga kita bisa menyebutnya inovasi tergantung kita membungkusnya seperti apa kan. Cuman menurut saya sih kalau di energi itu yang disebut inovasi itu adalah perubahan pola konsumsi yang kita nggak bisa renewable, non renewable ke renewable itu menurut saya itu yang disebut dengan transisi inovasi konsumsi energi gitu. Karena energi itu dia nggak akan berubah secara signifikan kalau yang make itu nggak berubah gitu. Berarti dari kebiasaan juga. Iya, dari usernya ini yang mengkonsumsi energi tersebut gitu. Nah, tadi kita bahas Indonesia. Nah, dari pandangan Mbak, arah perkembangan energi secara global gitu, terbarukan secara global itu akan ke arah mana? Saya sih kalau kita lihat pertama tren di Uni Eropa ya, di Eropa kemudian di Amerika. Kalau dilihat dari the most advanced konsumsi energi itu kan ada di Eropa. Most likely mereka pakai gas sekarang, kemudian pakai biofuel itu ambil dari vegetable oil juga bisa. Vegetable oil juga bisa. Ya kan sebenarnya ingat nggak mas kalau waktu kecil kita kan main kapal-kapalan yang ada kita isi minyak ya. Yang tek itu kan ya itu kan artinya sebenarnya energi itu bisa dari minyak goreng. Ya. Jadi komposisinya itu kalau di Uni Eropa akan lebih ke transisi hijau. Uni Eropa transisi hijau. Ya, dia akan pakai green energy di situ. Bisa pakai dari biofuel, kemudian mungkin gas ya. Gas kan dia nggak non renewable, tapi dia cheaper, murah kalau pakai gas. Nah, ini Eropa dia di-push untuk pindah karena sekarang akses minyaknya dan gasnya ke Rusia kan di-cut ininya. Oh ya. Akibat perang itu kan. Jadi mereka mau tidak mau harus berubah, harus mencari energi alternatif. Nah, kalau dilihat outlook-nya ke depan ya non-renewable ini kemungkinan besar akan terganti dengan segala bentuk energi yang sifatnya itu renewable, modelnya renewable. Mungkin dugaan saya kalau dilihat arahnya ke biofuel. Cuman yang perlu garis bawahi di sini, kalau biofuel
itu akan terjadi persaingan antara konsumsi makanan kita dengan konsumsi energi kita. Jadi kan kalau dia minyak sawit nih ya, kan kita jadiin minyak goreng. Karena kalau dia nggak jadi minyak goreng kan berarti kan jadi bensin, bahas sederhananya. Ya itu aja nanti tarik-tarikan, apakah pola konsumsi ini tidak akan affecting pola konsumsi kita satu sama lain. Ini insightful nih, insightful. Jadi intinya memang kita optimis lah ya melihat energi kita, pertumbuhan tuh energi kita di 2026. Hanya saja tuh mungkin PR-nya tuh bagaimana kita mengelolanya, ya kan seperti itu. Mungkin kita cukupkan podcast kita hari ini. Insya Allah di podcast selanjutnya kita akan lanjutkan. Terima kasih Mbak Asmi. Sama-sama.